Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan kita kembali ke segmen ngobrol-ngobrol bersama seperti biasa bintang tamu keren kita ya. Kali ini kita kedatangan seseorang yang menurut saya keren banget nih ya. Teman-teman harus tahu, yang belum tahu mungkin nanti bisa tahu lebih dalam ya mengenai sosok dari yang akan kita ajak ngobrol ini. Tapi intinya gini, mungkin teman-teman udah pernah dengar mengenai API COVID-19 yang sering dipakai oleh banyak aplikasi atau mungkin banyak pengguna lah gitu. Jadi bintang tamu kita ini adalah orang yang bikinnya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya. Sekarang saatnya kita kenalan lebih lanjut dan pengen tahu nih. Saya sebenarnya pengen tahu apa sih yang ada di dalam kepalanya gitu ya sampai bisa sekeren ini. Oke, untuk itu kita langsung biarkan bintang tamu kita untuk menyapa teman-teman sekalian. Silahkan Odi disapa teman-temannya. Halo Pak Dika, halo teman-teman semua yang nonton Pak Dika. Makasih banget nih pertama buat kesempatannya dan kata-kata awalnya manis banget. Thank you banget. Iya, saya juga bisa aja nih Pak Dika. Terima kasih Odi udah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Bintang tamu kita ini namanya Muhammad Mustadi, dipanggilnya Odi. Bener. Atau yang lebih dikenal dengan Mathroid ya. Oh, teman-teman. Bener, Mathroid. Jadi kalau dengar COVID API pasti yang bikin Mathroid. COVID API by Mathroid gitu ya biasanya ya. Ya, kebetulan saya salah satu yang pertama tadi Kak. Jadi kayak maksudnya ada bukannya memang itu buatan Odi? Buatan aku yang pertama ya, yang paling viral ya. Cuman habis itu ada yang bikin lagi. Mungkin nanti kita bisa bahas. Benar, nanti ada di belakang kita akan bahas khusus mengenai si API COVID ini. Tapi gini nih, Odi, pertama kali kita kenalan dulu deh ya. Kok bisa sih kita kenal? Jadi dulu tuh kok nggak salah tahun lalu ya? Tahun lalu apa? Tahun lalu, exactly 2019 Web Unconf. 2019 tuh ada acaranya dari Mas Yohan tuh. Mungkin teman-teman udah pernah lihat beberapa interview kita juga. Nah itu bintang tamunya itu adalah orang-orang yang saya ketemu juga di acara itu. Jadi acaranya keren banget ya. Itu tuh apa sih Odi? Community leader ya? Sama tech Community leaders. Community leaders. Tech community leaders. Tech community leaders di seluruh Indonesia yang biasanya orang-orang yang ngumpulin komunitas gitu. Terus ya orang-orang keren di bidang IT lah menurut saya. Dan itu acaranya keren banget ya, Odi ya. Bener banget. Ngumpulin orang-orangnya keren-keren banget juga. Jagoan seluruh Indonesia. Dan itu saya ikutnya tahun kedua. Kayaknya tahun pertama Odi nggak ikut ya? Nggak ikut juga. Tahun kedua aja. Tahun kedua, jadi kita ketemuan di Malang. Dan ini ada cerita yang seru nih Odi menurut saya ya. Jadi kan awalnya kita nggak kenal tuh di Malang ya. Kita nggak kenal. Jadi saya tuh termasuk yang datangnya di Malang tuh duluan. Jadi pas saya datang tuh belum banyak orang. Dia belum banyak orang. Saya ngobrol sama banyak yang nggak kenal, tapi ada beberapa yang saya kenal. Saya kenal sama Mas Mulia tuh. Jadi saya lagi ngobrol tuh sama Mas Mulia duduk di belakang. Terus kayaknya Odi datang gitu. Saat itu kan saya belum kenal tuh sama Odi ya. Iya. Dan saya yakin dulu Odi tuh di name tag-nya bukan Mathroid ya, tapi Odi ya. Odi benar, bukan Mathroid. Jadi, ini siapa? Saya lihat nih, siapa? Kok nggak kenal. Terus misalkan ada lagi, nggak kenal. Ini saya tahu gitu ya. Nah pas Odi itu banyak yang kenalan sama Odi. Kenalin, gue Odi kan gitu biasanya ya. Tapi begitu mereka dengar, ini Mathroid. Terus ngobrol lagi sama orang. Kenalan, gue Odi. Ini Mathroid. Saya jadi mikir, kok orang-orang pada tahu ini siapa? Pasti juga harus tahu ini. Banyak yang gitu ya, bener ya? Jadi tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Bener Pak Dika, bener. Belum jauh lebih banyak yang tahu dengan nama Mathroid. Udah langsung saya googling itu siapa ini. Terus saya tanya, itu kenal nggak sama itu? Itu loh Pak, yang suka bikin aplikasi yang aneh-aneh itu loh. Siapa? Aku nggak tahu. Wah udah habis itu ya. Mulai dari situ sih sebenarnya saya jadi follow sosial media teman-teman semua, terus jadi aktif Twitter, mulai dari acara itu. Cuman itu tuh jadi saya jadi wah gila kok semua orang tahu, saya nggak tahu nih, ada yang salah nih kayaknya. Kalau aku sih udah tahu dari dulu ya Mas ya, kayak apa namanya, web programming Unpas tuh udah kayak resource lah buat belajar web tuh. Setiap nanya ke orang belajar di mana ya, WPU aja gitu. Iya keren. Tadi kayak emang. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa namanya Mathroid tuh? Awalnya kenapa sih? Awalnya kenapa nama Mathroid itu sebenarnya ini udah akun lama sih dari SMA gitu 2009 2010-an.
Nickname lama. Terus kayak nickname lama sebenarnya ganti dari nickname lama. Sebelumnya lebih alay lah ya, lebih Iya, sama lebih saya juga gimana, terus punya kayak- tuh. Ada artinya apa gitu? cuman hal yang aku suka aja, math sama robot gitu. Jadi math droid gitu, nggak ada arti. Gitu. Android yang senang matematik gitu ya. Bener, bener. Wah, mantap, bener. mantap. Tapi emang senang matematik dari dulu. Emang seneng, emang suka ikut olimpiadanya juga dulu pas SD SMP. Widih. Kalau sekarang ini kalau boleh tahu, Odi kerja di mana? Aku kerja sebagai freelance software developer. Saat ini lagi ada 2 klien, tapi lagi looking around juga. Biasanya ngerjain Lagi apa? cari-cari. Sebagai freelance Biasanya- software developer. Biasanya tuh kalau freelance kayak gini kan jatuhnya lebih ke arah full stack developer. Jadi harus ada problem sesuatu dibuat solution nih gitu. Jadi emang harus lebih fleksibel sih. Ini yang bikin aku jadi suka bikin project juga. Apa berarti web app ya? Atau apapun? Web app, mobile app, atau beberapa hal lain. Emang dulu Iya. lulusan IT? Bukan mas, aku lulusan teknik elektro. Tuh kan, teknik elektro teman-teman. Jadi ini yang saya tertarik juga. Jadi dulunya bahkan bukan lulusan informatika ya. Bukan informatika. Satu jurusan sama Imre ya. Benar, satu jurusan sama Imre. Jadi yang Imre juga elektro. teman-teman nonton interview kita episode sebelumnya kan kita ngobrol sama Imre. Nah itu tuh teknik elektro ITB angkatan berapa? 2010 bareng sama Imre. Tuh 2010. Tapi kenapa alasannya kok jadi senang programming atau senang ngoding? Kenapa seneng ngoding ya? To be honest, dulu tuh kan aku kan sempat bilang kayak aku suka matematika ya mas ya. Ternyata emang aku tuh suka di problem solvingnya, emang suka puzzle-nya gitu loh mas. Dan sebetulnya kayak lebih kerasa sense of puzzle-nya tuh di informatikanya, di ketika lagi programming, ketika lagi mikirin algoritmanya, mikirin apa namanya, gimana cara bikin supaya lebih efisien. Gitu mas. Jadi kayak emang tertantang aja, ada rasa tertantang. Tapi kenapa jadinya milih elektro? Apa memang niatnya pengen bikin robot? Exactly, kan tadi Math Droid ada robotnya juga. Jadi dulu tuh emang aku pengen bikin robot, emang pengen ke teknik elektro. Dulu actually aku di kuliah tuh ngambil mekatronika, jadi gabungan mesin sama elektro. Emang pengen bikin robot. Itu tuh apa kalau di elektro tuh kayak penjurusan atau pilihan aja? Kayak mekatronika tuh. Penjurusan. Tapi kalau teknisnya sih di ITB waktu itu lagi ada eksperimen gitu lah, eksperimen jurusan gitu, gabungan antara teknik mesin sama teknik elektro. Jadi FTMD sama ST, 2 fakultas bikin FTMD jurusan satu jurusan baru. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kalau ST itu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Dua fakultas. Tapi kayak penjurusan aja di teknik elektro. Ya udah aku tercapai ya bikin robot akhirnya di elektro. Tercapai. Mantap. Tercapai. Bikin apa? Udah sempet bikin apa? Dulu sempet ada lomba ada lomba di Surabaya bikin apa waktu itu ya? Lomba robot gitulah, lomba pick and place dan segala macem. Itu menang juara 2. Wih, mantap. Nah, terus sempat internship juga di perusahaan robot ABB. Hah, di mana tuh? Di Indonesia? Di Indonesia. Di mana? Di Tangerang. Oh, itu perusahaan robot. Magangnya di situ. Magangnya di situ ya. Ih, keren. Tapi dulu belajar ngoding di kampus. Belajar ngoding juga di kampus, bener. Oh, ada ya. Di elektro apa? Belajar apa kalau ngoding? Tapi di elektro itu cuman belajar algoritma dasar, kayak alstrukdat kan, algoritma dan struktur data. Terus ada dasar pemrograman juga. Dan kalau di elektro sendiri nggak ada pemrograman sebenarnya, lebih ke arah computer science kan pertama, kayak prosesor, lebih ke arah itu. Tapi ada juga pemrograman misalnya di teknik kendali gitu. Aku disuruh buat project di akhirnya, dan itu pakai microcontroller, jadi emang programming juga sedikit low level ya. Iya. Arduino lah, tapi kalau misalnya nggak bisa pakai itu, jadi pakai C ya. Pakai C. Waduh. Tapi C-nya kayaknya nggak diajarin secara detail ya. Itu semua lebih ke ngulik sendiri kali. Bener. Nggak diajarin secara detail. Kalau di teknik elektro lebih ngulik. Iya tuh makanya. Gitu. Yang kalian yang anak IT jangan mau kalah dia sama anak elektro jago-jago. Terus berarti kan di kampus tuh fokusnya di mekatronika bikin robot gitu. Nah terus kenapa bisa switch jadi kayak sekarang nih? Oke, kenapa bisa switch? Jadi dulu pas aku di ABB itu internship kan bikin robot ya mas ya. Nah terus aku tuh disuruh bikin robot buat beberapa
Aku bukan bikin robotnya. Nah, robotnya udah ada. Aku bikin algoritmanya buat yang bakal dijalanin sama robot tersebut. Jadi kayak misalnya kan ada robot yang bentuknya kayak tangan gitu Mas ya. Tadi kayak lampu gini misalnya. Kayak bentuknya tuh tangan bisa ngambil apa namanya? Mencengkram barang, gitu. Mencengkram, bisa pindah-pindahin barang. Nah, aku dulu ada sempat ngerjain buat 2 pabrik. Pertama pabrik kaca sama pabrik Barbie gitu. Jadi ada apa namanya? Ada cetakan baju Barbie sama biasanya tuh yang ngerjain orang ngambilin bajunya dipindahin. Nah terus yang aku kerjain kan disuruh bikin robot buat gantiin itu Mas. Jadi kayak apa namanya? Robotnya tuh ngegantiin pekerjaan orang gitu Mas. Iya. Terus jadi kayak agak dilematis aja waktu itu. Agak jadi mikir lagi. Jadi nanti bakalan gak ada orang yang kerja gitu ya? Bener ya. Meskipun orangnya dipindahin kerjanya yang lebih aman, lebih itu cuman jadi mikir lagi. Terus emang jadi lebih suka bikin aplikasi sih waktu itu. Ya awalnya gimana? Pernah dapat kerjaan atau memang ngulik sendiri? Ngulik sendiri. Terus pas di kampus aku jadi ikut organisasinya yang untuk apa namanya buat aplikasi gitu. Ada organisasinya waktu itu. Terus jadi kayak belajar sendiri, belajar Android, belajar web development. Dulu ada, kalau misalnya kenal kan ada Sony juga tuh. Aku ngeliat banget Sony kayak keren banget Sony. Sony jadi, itu elektro juga apa informatika? Sony informatika. Informatika ya. Oh tapi kalian ada di satu klub itu? Enggak di satu klub. Cuman kayak ngelihat aja dari jauh. Kayak ini keren. Beda. Soalnya waktu itu kayak aku sempat bikin sesuatu project. Terus Sony juga bikin project yang mirip, yang sama tanpa kita komunikasi satu sama lain. Terus kayak dan keren hasilnya Sony gitu, kayak keren. Jadi pengen bikin aplikasi juga deh, belajar bikin aplikasi, belajar bikin web gitu. Ya berarti awalnya dari sejak kuliah ya, bukan dari sejak lulus kuliah. Bener, belum lulus. Kalau misalnya ditanya sih emang jangan contoh aku deh, pokoknya aku lulusnya agak lama malah. Ya mereka lulusnya cepet tuh. Kalau aku enggak. Pernah bikin apa pakai ilmu yang dipelajarin dari web itu yang bukan robot lah? Yang bukan robot. Dulu yang paling bikin diingat. Ini apa namanya, aplikasi pencari kelas di ITB. Dulu kan kalau misalnya kelas di kampus tuh susah nyarinya dulu ya. Kayak apa namanya, kode-kode nomor terus kayak gedung-gedungnya beda-beda. Nah dulu ada API-nya, bukan API malah. Dulu ada direktorinya dari kampus gitu, peta kampus, tapi nggak ada interface-nya. Terus ya udah aku buat itunya, buat peta kampus, buat nyari setiap ruangan di kampus. Terus ya udah, jadi ntar ada itunya. Pakai apa itu bikinnya? Itu dulu lupa, kayak bukan pakai React yang pasti, cuman kayak pakai apa ya? Kayaknya vanilla deh, HTML, CSS, JS. Yep. Dan itu nggak ada yang nyuruh kan? Bikin aja sendiri gitu. Nggak ada yang nyuruh. Ini yang nanti mau saya tanya ini ya. Ini nyambung pertanyaan kita nanti. Jadi yang bikin saya sangat kagum sama Odi itu kayaknya yang saya suka tanamin ke mahasiswa saya itu kan sebenarnya kalau kita udah punya problem, cari solusinya gampang kan. Ya maksudnya bukan gampang sih, maksudnya problemnya udah ada, tinggal kita cari solusinya kan. Nah Odi itu menurut saya adalah orang yang bisa ngelihat sebenarnya problemnya tuh nggak ada awalnya, cuma ketemu sama Odi. Jadi orangnya cari masalah ini. Bener. Kan sebenarnya oke lah, susah cari kelas gitu ya. Cuman kan ketemu juga lama-lama kelasnya kan. Lama-lama kita hafal. Gitu. Mungkin menurut kebanyakan orang itu bukan problem ya dia. Cuman Odi aja nih kayak problem nih, kayak gue harus bikin sesuatu dan gitu. Padahal nggak ada yang nyuruh gitu. Nah itu yang keren. Nggak ada Mas, makasih. Nah, kalau menurutku sih kayak itu Mas, apa namanya? Gimana? Justru engineer yang bagus itu engineer yang malas gitu Mas. Jadi jujur karena aku malas aja kayak mikirin kelasnya di mana tuh pusing, kayak mental overhead itu besar. Aku kayak capek, kayak aduh kelasnya di mana, terus kayak pasti ada juga nih orang yang ngerasa kayak gini juga, terus kayak siapa yang bisa nge-solve ini ya, terus kayak kalau aku pikir-pikir kayak daripada nunggu orang. Bener, daripada nunggu orang udahlah aku yang bikin aja dulu gitu. Nah kalau saya orang yang udahlah biarin. Hafalin aja lah, kayaknya lama-lama hafal lah, paling susah dikit nggak apa-apa gitu. Nah itu yang keren. Tapi gini, kalau menurut saya dia kan berarti kan kalau kita lihat dari kasus yang itu ya, Odi nemu ada problem gitu. Ini saya harus solve nih problemnya untuk at least memudahkan diri Odi sendiri kan. Terserah itu bakalan nantinya mau dipakai orang, mau bermanfaat, terserah, yang penting saya termudahkan kan gitu ya. Benar batas. Nah nextnya kan berarti gimana cara bikin si app-nya kan? Udah tahu belum caranya? Atau gimana ya caranya, cari atau pakai apa teknologinya, bahasanya pakai apa? Itu gimana sih prosesnya, saya pengen tahu di. Oke.
Full disclosure, most of the time belum tahu sepenuhnya, at least belum tahu sepenuhnya itu yang gimana. jawaban yang saya inginkan. Jadi emang nggak tahu apa kayak gitu. Emang nggak tahu. Emang kayak apa namanya? Bahkan yang project mencari kelas itu juga belum ngerti sama sekali kayak bikin web tuh kayak gimana, Android juga kayak gimana. Dulu ada Androidnya juga. Terus nextnya gimana? Nah, kayak gitu tuh step by step. Benar-benar step by step. Jadi gini ya, aku menganggap proses membuat sesuatu itu adalah sebuah proses pembelajaran juga buat aku gitu. Justru cara belajar yang paling ampuh menurutku adalah ketika lagi buat sesuatu. Ketika kita dihadapin sama permasalahan dan kita harus terobos itu, kita harus solve itu. Di sana pembelajaran yang didapat tuh banyak banget, bakal melekat juga di otak. Caranya, kalau misalnya mau buat sesuatu tapi nggak tahu ya, pertama pasti udah ada di luar sana hal yang paralel, yang mirip, gitu kan. Pasti udah ada ya, maksudnya nggak ada hampir nggak mungkin itu adalah temuan kita yang cuma ada satu-satunya gitu ya. Hampir nggak mungkin. Setuju. Hampir nggak mungkin. Pasti udah ada prior arts, udah ada yang buat sesuatu yang mirip sebelumnya dulu. Nah dari situ aku coba lihat implementasi yang udah ada. Dilihat kira-kira mana yang kira-kira bisa dipakai, mana yang bisa apa yang bisa dipelajari dari ini, apa yang bisa di reuse, mana yang nggak bisa. Terus aku coba remix aja. Emang nggak harus benar-benar totally original kayak menggunakan teknologi ini yang bleeding edge yang sesuatu, nggak harus kayak gitu. Yang pasti yang udah ada dulu aja kita coba amati tiru modifikasi lah intinya. Amati tiru modifikasi. Meskipun modifikasinya emang sesuai sama case kita ya. Apa yang kita mau buat ya case-nya. Ya keren. Ya gitu. Jadi memang mungkin yang saya bisa dapetin pasti bisa, walaupun caranya awalnya belum tahu ya, tinggal dicari caranya aja kan gitu. Ya, keren tuh tipsnya teman-teman ya. Jadi yakin bahwa pasti udah ada yang pernah bikin, cuman tinggal diimplementasiin aja ke tempat kita, ke problem kita. Teknologinya bisa sama mungkin. Dan itu waktu Odi belajar itu kayak ada yang ngajarin, misalkan tadi di klub ya mungkin ya disebutnya. Itu diskusi di situ ada yang ngajarin kayak mentornya, dosennya, atau benar-benar sendiri aja? Maksudnya ini tentang buat produknya atau tentang programmingnya mas? Pada saat belajar bikin sesuatunya lah, ya entah itu si produknya atau pada saat proses pembelajarannya mungkin Oke, bahkan untuk dua-duanya sih menurutku kayak dua-duanya nggak ada guru yang buat ngajarin itu secara spesifik, nggak ada. Jadi gabungan antara belajar sendiri dan juga bantuan dari orang-orang yang bersedia ngebantu. Kayak mungkin kayak orang yang udah experience bikin sesuatu mirip, atau mungkin ada orang yang lebih punya pengalaman lah, kayak kita tanya kayak lebih ke arah mentor. Tapi emang harus minta sendiri mentornya, harus actively. Iya, kita yang aktif. Dulu mentornya siapa gitu, Dulu ada beberapa senior aja sih. Ada beberapa senior yang kakak tingkat gitu. Kakak tingkat. Ada beberapa senior yang emang suka buat project juga, terus kayak nanya-nanya, termotivasi dari dia, terus jadi kayak lebih cepat pembelajarannya. Itu juga tips yang saya suka sampaikan ke mahasiswa saya. Jadi kita harus punya ya mentor lah, minimal paling dekat kalau di kampus kan kakak tingkat ya. Kalau kalian bukan anak IT ya sekarang cari idola bisa lewat sosial media lah gitu ya. Kita bisa bener banget, follow aja orang-orang yang menurut kita jagoan di bidang itu. Nanti kita pasti dapat sendiri lah inspirasi. Terus mereka tuh lagi sibuk apa, lagi ngerjain apa, nanti jadi semangat gitu ya dia. Banget. Kalau mengenai sumber belajarnya nih, nyarinya dulu waktu zaman Odi belajar udah sebanyak sekarang belum sumber belajar tuh? Dulu sih belum sama sekali mas. Iya makanya. Ya tapi tetap aja kan kalau nyari tuh kita bisa di internet pasti nemu lah ya. Benar. Dan justru karena dulu belum banyak sumbernya, jadi ketika ada sumber malah lebih fokus. Dan juga ketika ada orang yang ngalamin problem yang sama, jadi lebih bisa diskusi lebih dalam. Jadi lebih ada kamaraderinya, ada apa ya? Ada senasib sepenanggungan. Senasib sepenanggungan, benar banget bahasanya itu. Iya. Jadi ya memang ya menurut saya sih cari juga orang yang temen yang sama-sama belajar, ikut komunitas gitu. Sekarang kan di online juga banyak sumber belajar udah melimpah. Kalau sekarang enak ya. Kalau dulu kan zaman Odi belum banyak, apalagi zaman saya dulu kayaknya masih buku. Kalau saya mau belajar tuh kan masih bener buku. Kalau sekarang kayaknya semua udah online. Jadi ya kalian manfaatin. Cuman ya mungkin menurut saya nomor 1 sih bahasa Inggris ya dia. Bener bahasa Inggris karena kebanyakan resource dan bahkan pemrograman juga kan kita pakai bahasa Inggris. Iya. If, else, for,
while, semua Jadi dalam bahasa Inggris. jangan jadiin alasan gitu. Kalau menurut saya selalu tekankan sih bahasa Inggris tuh mau nggak bisa kita hindari gitu. Bahkan kalau misalkan kalian bingung sama tutorial dalam bahasa Indonesia, kan dokumentasi resmi pasti bahasa Inggris ya. Kalau bingung juga langsung aja tanya yang bikinnya ya, kan bisa juga itu kok sekarang. Semua ada sosial medianya, kita bisa. Bener banget. Dulu aku bener-bener beruntung banget ada kayak Twitter gitu ya. Dulu kan suka buat aplikasi pakai beberapa library. Contohnya Socket.io gitu. Itu yang buat salah satunya siapa namanya? TJ Holloway Chuck. Aku jadi follow sosial medianya. Ya, TJ, Guillermo Roach yang bikin Vercel sekarang. Terus orang-orang terus kayak jadi kalau bingung langsung aja ke sumber utamanya, ke yang bikin. Exactly. Dan mereka approachable kok. Semua orang itu baik-baik semua mau bantuin. Iya, apalagi memang kelihatan gitu kita mau bikin apa, terus udah ada ya. Mereka dengan senang hati kan ngebantu kita ya. Dengan senang hati, dan apalagi ketika proyeknya jadi misalnya, mereka dengan senang hati juga ngebuat proyeknya bisa diakses semua orang lebih banyak gitu. Keren. Itu tipsnya. Nah, kalau misalkan nih banyak yang nanya nih, kan tadi mungkin tips dari Odi yang keren juga adalah kalau mau belajar bikin sesuatu, mau belajar sebuah teknologi, lebih gampang belajarnya itu sambil bikin sesuatu gitu ya. Jadi jangan cuma ngikutin tutorial atau baca aja dokumentasinya, tapi usahain bikin sesuatu gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kalau belajar tuh biasanya berapa lama sih? Itu banyak banget loh yang nanya ke saya, Pak, kalau pengen jagoan programming seharinya harus belajar berapa jam misalkan gitu. Oke. Ada nggak sih sebenarnya aturan? Kalau Odi dulu gimana belajarnya? Oke, pertanyaannya agak susah sebenarnya. Iya, betul ya, agak susah ya. Jadi agak susah. Sebetulnya bukan berapa lama per harinya. Maksudnya bukan berapa jam gitu, enggak ya? Enggak harus kayak gitu. Yang paling ngaruh ke kejagoan itu pertama konsistensi. Belajar sesedikit apapun nggak masalah per hari asal konsisten. Bahkan nggak usah setiap hari, kayak miss 2 hari wajar kok. Emang hidup bukan buat programming aja. Jangan jadiin hidup buat programming aja juga. Jangan. Cuman ketika mau mengasah suatu skill sih, kayak ada yang bilang kan 10.000 jam buat jadi master. Cuman buat jadi jago nggak usah jadi master juga. In total mungkin 1.000 jam, berapa ratus. Itu emang kelihatannya banyak, cuman ketika dijalanin, dan kalau senang jalaninnya nggak akan kerasa. Setuju. Kalau seneng ya jalannya nggak kerasa tuh ya. Keren banget tuh tipsnya. Nggak usah nanya sehari 3 jam misalkan, nanti stres sendiri gitu. Nanti stres sendiri, bener. Jangan kayak gitu. Kalau dari Odi sendiri dulu waktu belajar nih, pasti sempat nemuin kesulitan juga kan ya waktu belajar coding dulu. Kira-kira apa yang membuat Odi kesulitan waktu belajar programming? Kesulitan belajar programming. Pertama terminologi kali ya. Kayak kata-katanya banyak yang advanced buat aku dulu. Apa mungkin karena dulunya memang basicnya bukan di IT, atau memang dunia IT itu penuh dengan terminologi yang membingungkan? Jadi dulu pas aku pertama kali kebingungan itu pas lagi di tingkat pertama. Jadi sebenarnya kayak semua orang juga pasti mengalami ini. Bahkan maba di IT juga kayaknya mengalami ini. Jadi kayak emang terminologi di IT itu rigid, terus lebih saklek gitu ya rasanya ya. Dan bahasanya juga bahasa super dingin, robot banget kan. Biasanya dingin, bahasanya kayak nggak terlalu itu. Dan beberapa programming paradigma pemrograman juga banyak yang beda-beda. Pertama diajarin programming pakai Pascal dulu, itu prosedural. Terus belajar Lisp, itu fungsional tapi kayak yang pakai kurung-kurung gitu kan. Ya, itu bikin apa ya? Agak pusing sih, agak berat. Emang berat banget di awalnya. Tapi ketika itu udah diusahain buat ngerti, udah sih. Iya. Emang agak berat di awalnya aja. Jadi kalau aku nggak bilang programming gampang sih. Iya, emang susah. Enggak, saya bukan orang yang bilang programming itu gampang asal kamu begini, enggak. Programming itu susah. Iya, susah. Ya cuman semua orang ngalamin itu. Jadi jangan pikir kalian tuh kalau pas baru belajar kok saya pusing banget sih, kok teman saya bisa sih. Ya menurut saya temennya belum aja pusing gitu. Jadi pasti ngalamin ya. Cuman bagaimana kita ngadepin itu, bagaimana kita keluar dari itu, ya itu yang bikin kita jadi beda gitu sama teman-teman yang lain. Ya, dengerin teman-teman, Odi aja pusing dulu ngoding. Jadi jangan khawatir. Pusing. Iya. Kesulitan lainnya apa? Kesulitan lainnya dulu pas pindah kali ya, dulu kan belajarnya pemrograman pakai C, yang harus pakai titik koma.
Namanya ya JavaScript juga butuh sih. Iya. Tapi awalnya ketika pindah ke JavaScript itu yang pusing. Dulu ketika di C programnya sinkronus. Satu line jalan dulu selesai, jalan line selanjutnya selesai. Di JavaScript nggak kayak gitu. Di JavaScript asinkronus, semua jalan bareng-bareng di hoisting lain-lain. Terus pusing banget dulu, nggak ngerti ini gimana gitu, caranya. Beda ya? Caranya nungguin gimana? Terus sebelum belajar callback sih mas ya. Dulu bahkan pakai ditunggu dulu, di sleep dulu, set time out. Nggak ngerti race condition sama sekali, kayak aduh. Ya, tapi akhirnya ngerti sih. Dulu juga itu kepaksa belajar JavaScript karena pekerjaan, karena internship kedua. Aku kan kuliahnya agak lama ya, terus jadi internship 2 kali. Internship kedua di software company pakai JavaScript, terus aku emang harus belajar itu kayak. Dan belajarnya pas internship gitu, bukan sebelumnya udah bisa JavaScript. Exactly, iya. Pas di interview itu, di interview basic programming kayak algoritma lain-lain. Pas di hari-hari kerjanya ini, wah pusing banget. JavaScript full stack lagi, kayak di belakang Node.js, di depan pakai Angular. Waduh, bingung JavaScript-nya mulai di mana, berhentinya di mana, nggak tahu, kayak pusing. Tapi akhirnya bisa, kayak emang butuh effort, tapi ketika lagi ada tujuan belajarnya jadi jauh lebih cepat sih. Jadi memang kita harus tahu dulu ya tujuannya mau apa, terus harus ada sedikit motivasi lah, paksaan gitu ya, supaya kita nge-push kita untuk belajarnya lebih digenjot lagi gitu. Itu yang bikin aku lebih cepat sih dulu. Berarti kalau misalkan Odi punya tips nih buat teman-teman yang memang bukan dari IT nih latar belakangnya. Kan kalau IT tuh harapan saya nih ya, kalau kita di IT kita tuh udah punya minimal ada tracknya gitu. Abis ini belajar apa, abis ini belajar apa, abis ini belajar apa. Ujungnya nanti bikin apa. Kan kalau bukan di IT nggak dikasih tahu itu kan. Cuman kan tetap kita bisa nyari sendiri gitu. Nah sebagai orang yang basic pendidikannya bukan IT, ada nggak tips buat teman-teman buat belajar? Yang paling pertama nih, Pak Dika, buat non IT, jangan minder dulu, jangan minder sama sekali, jangan bandingin diri sama mahasiswa IT, gitu. Jangan kayak gitu, karena ya sama-sama aja, semua juga awalnya nggak ngerti apa-apa tentang komputer dan pemrograman, dan toh kayak misalnya sebagai non IT juga sebenarnya udah mengalami programming di beberapa hal lain in real life gitu. Kayak misalnya Google Sheet atau Excel, itu kan juga programming. Bisa if, else, bisa bikin tabel, pakai ada sintaks-sintaks khususnya. Itu juga udah termasuk programming menurutku sih. Pertama, jangan minder dulu. Dan yang ngebedain tuh cuman, alokasi waktu aja. Anak IT punya alokasi waktu lebih banyak buat belajar hal tentang IT. Sementara yang non-IT kan belajarnya tentang non-IT. Iya. Jadi belajarnya waktu belajarnya mungkin lebih sedikit. Terus mungkin yang aku pengen bilang sih buat mulainya kali ya, buat non-IT, buat memahami dasar-dasar pemrograman tuh bisa lihat di scratch.org. Oke. Itu ada kayak programming tapi drag and drop ya. Bener, programming tapi drag and drop. Jangan anggap itu mainan lah. Itu bukan mainan. Maksudnya kelihatannya kayak mainan. Emang approachable, cuman itu bagus banget buat dipakai belajar. Buat looping, buat conditional, buat manipulasi data, array, objek, dan lain-lain. Itu bagus buat Scratch. Dan aksesibel lah, gampang. Iya. Nanti coba saya simpen linknya ya di deskripsi buat teman-teman yang pengen tahu apa sih Scratch, buat yang belum tahu bisa dikunjungi websitenya. Itu yang bikin ini ya, MIT ya? MIT, bener. MIT. Jadi keren. Scratch. Buat mau belajar bisa di situ. Dan kalau mau sih, saran aku sih bayar course sih. Beli course misalnya. Karena ya jadi lebih semangat aja. Dan shortcut lah itu, enak banget kok. Banyak banget sekarang course-course yang bagus dan komprehensif. Iya, tadi kita bilang ya, sekarang tuh melimpah resource pembelajaran, mau yang gratis, mau yang berbayar, mau yang bentuknya kecil-kecil gitu ya, si course-nya mau yang full course, itu semua ada. Tinggal kalian pintar-pintar milihnya aja. Dan bener. Dan menurut saya juga saat ini di dunia kita ya, di dunia IT ini sudah cukup banyak yang mentingin skill ya, Odi ya, daripada ya mungkin latar belakang pendidikan kali ya. Dan kayaknya itu course itu bisa jadi salah satu jalan kita buat stand out lah gitu ya, buat lebih dari teman-teman yang lain. Bener banget.
Sip tuh Gitu. teman-teman dengarkan ya. Kalau tadi kalau perlu dicatat tuh tips-tips dari Odi. Keren banget. Thank you Odi ya. Itu ngobrol-ngobrol kita topiknya mengenai bagaimana sih cara belajar Odi, terus gimana sih orang yang bukan dari bidang IT, walaupun sebetulnya elektro sama IT kayaknya masih ada irisannya lah ya. Emang ada. Kalau di beberapa video sebelumnya saya ngobrol sama Mas Azam tuh, dia yang bikin buku React tuh kan dia akuntansi, kayaknya jauh banget gitu. Tapi jago juga ternyata kan dia juga sama aja. Jadi ya bisa diterapin lah buat teman-teman yang memang bukan dari jurusan IT. Nih topik berikutnya menarik nih Odi. Kita mau ngobrolin masalah hackathon. Nah, sebenarnya kenapa saya masukin topik ini karena ada yang menarik ya. Karena yang pertama sih Odi dulu sering ikut hackathon ya. Dari sejak kuliah ya bahkan ya. Dari sejak kuliah aku yang lama gara-gara hackathon juga. Nah jadi ini yang menarik nih. Saya juga sering menyemangati mahasiswa saya supaya ikut hackathon. Tapi sebelum kita bahas mengenai apa itu hackathon dan kenapa sih kita harus ikut hackathon ya. Jadi dulu tuh pernah ada, saya nggak tahu ini tuh saya lupa, dari Mas Irfan Maulana. Mas Irfan pernah dengar ya Odi pasti ya. Oh iya dong Mas Irfan. Nggak tahu kan dia tuh di Twitter bilangnya apa di mana gitu. Pokoknya kalau mau ikutan hackathon terus di dalamnya udah ada Matt Droid, mendingan gak usah ikut. itu kenapa saking seringnya juara apa gimana sih? Mas Ivan itu bercanda-canda aja. Tapi kenapa kok bisa sampai Mas Ivan ngomong gitu? Kebetulan aku ada di tim yang menang terus, sering gak gitu yang menang gitu. Pernah ketemu Mas Ivan atau Mas Ivan pernah jadi juri apa gimana? Mas Ivan pernah jadi juri juga kalau nggak salah di salah satunya. Cuman aku nggak ingat exactly. Cuman kayak setiap aku ikut hackathon dan aku suka pamerin ke Twitter. Mungkin Mas Ivan ngeliat dari situ juga. Itu dari sosial media. Wah. Tapi intinya sebenarnya hackathon tuh buat teman-teman yang belum tahu tuh apa sih, Dik? Oke, hackathon itu biasanya acara yang diadain sama mungkin company, mungkin organization. Biasanya dalam satu weekend, dalam 2 hari gitu, kita diminta untuk buat suatu aplikasi atau solusi secara teknologi dari suatu masalah. Ya udah, dalam 2 hari itu bikin satu solusi terus dipresentasikan gitu. Dan jadi mungkin kayak, kenapa hackathon tuh kayaknya maraton, tapi hack di sini bukan hacking tapi kayak ngebuat sesuatu gitu ya. Ya benar. Hacking sih, cuman hackingnya bukan kan orang-orang kalau udah kita ngomong hacking tuh security gitu. Beda. Justru kalau yang security namanya capture the flag kan. Iya, beda lagi. Kalau bikin produk malah hackathon. Aneh juga kebalik ya. Tapi ya intinya kalau hackathon tuh bikin app atau apapun lah ya. Biasanya non-stop gitu kan. Benar. Sampai begadang non-stop. gitu. Begadang itu dia. Yang serunya karena kadang sampai begadang, sampai biasanya disediain tempatnya kan. Disediain tempatnya, disediain biasanya beberapa kali hackathon juga disediain makanan minuman free flow, terus jadi ngobrol-ngobrol sama orang-orang lain, ketemu sama orang-orang lain, ketemu sama tim lain, bikin solusi-solusi lain, makin terinspirasi, makin itu gitu Mas. Dan itu tuh harus sampai biasanya sampai di besokan harinya tuh sampai matanya udah belel, udah capek. Kita harus presentasi matanya kan. Bener banget. Presentasinya pas mata ada belel. Nah itu kan seru gitu. Banget sih. Dulu pernah ikut hackathon apa aja? Banyak banget kali. Banyak sih, lumayan banyak. Dulu pertama kali sama Sony itu di Hackathon Merdeka 2. Bikin apa kalian? Kita bikin berdua atau ada tim yang lain? Bertiga, sama Sony Lazuardi sama Muhammad Haris El-Fahmi, Sahe. Kami bikin aplikasi deteksi asap. Jadi dulu yang lagi rame kasus kabut asap dari Indonesia, Riau, benar. Kabut asap di Sumatera. Kita bikin aplikasinya buat mendeteksi asap. Bukan mendeteksi aja sih, ada 2 bagian, mendeteksi asap sama yang paling intinya tuh menyalurkan bantuan dari titik ke titik. Jadi kayak setiap poin di peta itu ada itunya, ada kebutuhannya apa aja dan supply-nya ada apa aja di mana aja. Jadi kayak bantuan tuh nggak salah sasaran, nggak misalnya satu daerah gitu kebanyakan baju gitu, atau dia padahal dia butuhnya Indomie gitu. Kita jadi ntar peta yang inputnya masyarakat gitu, dia ngasih tahu. Yang pertama masyarakat, benar. Jadi kayak peta of supply and demand gitu artinya. Jadi menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Itu kebetulan kami menang juara 1. Itu hackathon pertama juara 1. Hackathon pertama juara 1. Ya. Makanya semangat tuh.
Oh, Iya. oke. Itu yang nyelenggarain dinas atau swasta? Kayaknya kalau biasanya gitu-gitu pemerintah ya. Yang Hackathon Merdeka bukan? pemerintah kerjasama sama aku lupa instansinya apa, tapi Mas Ainun Najib kalau nggak salah. Mas Ainun Yang Najib kawal ngadain. COVID. Kawal COVID, kawal pemilu. Kawal pemilu. Oh, oke. Dulu bikinnya web app atau mobile app? Kami bikin web app. Kami bikin web app. Itu tuh biasanya dikasih tahu harus bikinnya seperti apa atau dibebasin aja? Nah, beberapa hackathon beda-beda. Ada yang membebaskan, ada yang harus mobile app, atau misalnya ada yang harus pakai API dari perusahaan tertentu gitu. Beda-beda sih. Tapi kebanyakan itunya di solusinya. Ya juara 1, kebetulan juara 1. Dapat hadiah apa tuh? Tapi kayaknya Odi nggak ngincer hadiahnya deh, kayaknya ngincer tuh realnya gitu. Hadiahnya lupa, hadiahnya apa? Lupa. Hadiah kan hilang dalam, misalnya kalau hadiah uang juga cepet hilang, habis suatu hari. Tapi kalau title-nya kan nggak hilang. Terus apalagi yang berkesan tuh ikutan hackathon apalagi? Gojek kali, Gojek hackathon seru tuh, Gojek hackathon. Ini tuh yang ada di ceritanya podcastnya Imre ya? Bener. Oh, ini yang dicerita di podcastnya Imre. Coba ceritain dikit aja snippetnya, nanti mungkin kalau teman-teman pengen tahu detailnya nanti saya arahkan ke podcastnya Imre. Oke. Di Gojek Hackathon itu kami bikin ini apa namanya? Sama Sony juga? Enggak sama Sony. Sony itu dia kompetitor. Tim lain? Enggak. Sony nggak ikut. Oke. Yang ikut tim dari Salesforce yang lain. Kami bikin helm itu kan, helm yang bisa mendeteksi kecelakaan gitu. Jadi helmnya tuh berkomunikasi antara helm driver Gojek satu sama driver Gojek lainnya gitu. Jadi ketika ada kecelakaan muncul nanti di dashboard kayak kecelakaan di sini, nanti manggil driver lain. Gitu. Oh, manggil driver di sekitarnya buat. Terus tahunya kalau itu adalah kecelakaan gimana? Kami pasang sensor di helmnya, sensor akselerometer. Keren banget. Gitu. Akselerometer terus dihubungin ke. Dia ngecek guncangan, berarti kalau guncangannya besar itu diasumsikan celaka dia. Kecelakaan. Guncangan besar terus berhenti, itu diasumsikan kecelakaan. Terus kami bikin dashboardnya juga pakai React, itu pakai Next.js zaman dulu, seru banget. Itu 24 jam beres? 24 jam. Sama hardware? 24 jam. Sama hardware. Nggak masuk ngalir di sana. Kerjaannya bertiga, bukan aku sendiri. Oh, di bagian apa ya? Iya tetap aja. Oh, dia bikin apa? Aku bikin dashboard. Ada yang ngurusin hardware sama server. Dua lagi hardware. Gitu. Jadi emang kerjasama sih. Cuman yang jadi menarik adalah ini saya bocorin podcastnya Imre ya. Yang jadi menarik adalah ini di dalam si aplikasi yang bukan ini bukan yang dia bisa bukan ya, yang di podcastnya Imre tuh yang beda itu beda. Satu lagi. Itu yang ketiga. Bukan yang ketiga, itu yang berapa sih? Juara nggak yang ini? Juara. Yang mana? Yang helm? Juara 2. Widih, mantap. Juara 2. Itu yang nyelenggarain Gojek, memang harus pakai API-nya Gojek gitu? Enggak harus pakai API-nya Gojek. Itu bisa buat apa aja kayaknya. Bahkan juara 3-nya kayak tentang ini deh, machine learning. Jadi memang sesuai kriteria si penyelenggara aja itu Mei ya? Bener, sesuai kriteria penyelenggara. Kalau yang di podcast Imre diceritain nggak? Atau nggak usah? Itu seru. Biar penasaran. Oh iya. Ininya kalau aja itu garis besar ya. Itu hackathonnya tentang apa aja gitu? Hackathonnya dari Facebook tentang apanya bebas banget. Bikin apanya bebas banget. Biasanya mereka nyari apa sih kalau hackathon tuh kan kalau kalau misalkan bikinkan aplikasi menggunakan API punya saya, misalkan kan itu ya ada manfaat kan pada akhirnya pada si penyelenggara. Kalau yang bebas aja tuh sebenarnya nyari talent apa gimana ya? Yang bebas aja itu pertama developer relations kan, membangun developer relations. Jadi developer jadi kenal sama orang-orang penyelenggaranya, jadi kenal sama company-nya, jadi ya membangun komunitas juga. Kalau ya itu aja sih kayaknya. Dan supporting local groups. Yang Facebook gimana? Yang Facebook, kami bikin aplikasi ngegabungin 3 aplikasi lain, Gojek, Grab, sama Uber gitu. Untuk bisa tahu? Untuk bisa saat itu cuman bisa order aja kayak. Jadi nggak masuk akal kalau menurut saya teman-teman. Ada Gojek, kan ada Uber, ada Grab. Udah. Cuman kan? Aku dulu suka sebagai orang yang hemat ya Mas. Sebagai orang yang males tadi ya. Males buka app yang lain. Males.
tapi pengen dapat harga termurah atau pengen dapat driver tercepat gitu. Ya udah pengen cepat atau cara yang paling murah ganti-ganti aplikasi gitu. Jadi kami buat aplikasi yang jadi satu. Bukan orang Grab ya, bukan orang Gojek, bukan orang Uber bikin app yang bisa gabungin tiga-tiga pakai API mereka ya. Itu juga 24 jam. Oh, itu enggak 24 jam sayang. Itu kami dikasih waktu actually agak lama. Sebulan kami kerja mungkin di juga ya gitu space. Ya hackathon tuh mungkin gitu juga mungkin gitu. Okay. Mungkin gitu bisa aja ada yang sebulan kayak app challenge gitu jatuhnya. Kami kerjanya sebulan kayak setiap minggu ngumpul 2 kali gitu di coworking space kerjain bareng segala macam. Itu seru banget, pengalaman yang seru banget lah. Dan kayak bahkan ketika kami lagi ngerjain di coworking space itu mas, ada yang tertarik sama aplikasinya ya gitu. Pastilah. Tapi mereka nawarin kerjaan gitu loh. Sampai mereka nawarin kerjaan kayak, wah mau nggak kerja di sini aja? Wah itu seru banget. Gila. Ya maksud saya ya, ini awam ya, saya nggak ngerti secara teknis ya Odi. Cuman itu adalah aplikasi dari 3 perusahaan yang berbeda. Kalian bikin app yang bisa ngegabungin 3 itu. Gitu. Coba teman-teman pikirin itu gimana caranya bisa gitu. Juara itu. Itu juara 1. Juara 1. Dan yang keren adalah katanya apa, jurinya salah satu dari 3 perusahaan itu ya. Bener. Jurinya salah satu dari Grab. Widih kok bisa kali kayak gitu. Ya kan secara sistem gitu ya. Ya kan harusnya nggak saling tahu kan. Harusnya nggak saling tahu, dan technically justru orang-orang dari dalam mereka nggak akan bisa buat hal kayak gitu. Nggak bisa, harus third party. Karena mereka terhalang sama NDA, non-compete agreement juga, dan maksudnya nggak perjanjian lah sama perusahaannya untuk nggak main-mainin API mereka atau gabung sama kompetitor. Jadi emang harus orang pihak ketiga. Dan di sana aku mikir kayak siapa lagi kalau bukan kita gitu. Aku bilang kayak gitu ke tim kayak. Ya udah, akhirnya bikin itu. Iya. Ya kalau ditarik garis ya tadi sama kayak yang pencarian ruangan sebenarnya. Males Iya benar. Buka padahal kan sebenarnya close app, buka app yang lain gitu. Programmer mah gitu. Makanya saya jadi tahu kenapa Odi nanti topik pembicaraan kita berikutnya bikin app-app yang rame ini ya, karena dulunya jagoan hackathon ini. Aduh. Tapi gini Di, menurut Odi apa sih manfaat yang Odi dapetin ya dari ikut hackathon tuh? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya udah ikutan aja lah, nggak apa-apa gitu. Manfaatnya banyak banget sejujurnya. Yang pertama adalah pengalaman buat sesuatu sampai jadi live, itu penting. Dan bikin, misalnya ada semangatnya udah 100% tadinya. Kalau ketika bikin aplikasi sampai jadi live dan orang lihat itu dan orang ada yang pakai gitu, semangatnya naik lagi 10 kali lipat bahkan, kayak seri-seri %. Kayak wah naik banget. Pertama itu. Kedua, network sih. Jadi banyaknya orang yang misalnya kayak ketika ini kan hackathon dulu kayak masih fisik ya, secara offline datang ke tempat, jadi kenal-kenalan sama orang lain, kenal sama juri. Karena aku networking sama orang-orang banyak banget, keren-keren semua, dan ngasih insight, ngasih inspirasi gimana menyelesaikan masalah. Bahkan masalah tadi kayak Pak Dika bilang kayak masalah tuh kadang nggak kepikiran aja sama kita. Ngelihat tim lain gitu ya, wah. Ngelihat tim lain, bener juga nih gitu, bener juga gitu kan. Itu berkali-kali lipat lah. Jadi dapat kayak gituan. Iya, jadi kalau ada hackathon ikut aja lah ya, ikutan lah gitu. Kayaknya Odi udah nggak ikutan, tenang aja. Kayaknya sekarang nggak usah takut. Udah nggak ikutan. Karena pasti manfaatnya banyak. Nah, boleh spoiler lagi dikit ya? Silakan. Nanti kayaknya bakal jadi juri di hackathon yang Imre adain. Kayaknya. Udah tahu kira-kira temanya apa? Bikin apa gitu? Belum tahu, dan kalaupun tahu nggak tahu boleh kasih tahu atau nggak sekarang. Oke tuh, jadi ya. Oke. Nanti mungkin untuk sekarang di follow dulu aja sosial medianya Odi, nanti ya saya simpen di deskripsi. Siapa tahu udah pengen nih ikutan hackathon, langsung daftar gitu ya. Kalau udah muncul pengumumannya. Sip keren. Oh iya. Nah, berikutnya nih, ini nggak kalah seru topik kita. Lanjut dari hackathon tadi adalah untuk membuat aplikasi. Jadi Odi itu kan tadi seneng kayak bikin aplikasi-aplikasi yang membantu nyelesain masalah. Nah, ternyata setelah hackathon itu ternyata Odi juga nggak ada hackathon pun hackathon sendiri ya gitu.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, selama saya kenal itu dari tahun lalu, saya tuh udah sering ngelihat Odi bikin aplikasi-aplikasi yang menurut saya tuh sebenarnya ya di luar pikiran saya lah gitu ya. Kok ini kepikiran bikin aplikasi yang kayak gitu. Dan jangankan dari sisi problem solving ya, dari sisi teknologinya aja saya terus terang nggak kepikiran gitu. Jadi ya ini inspirasi aja, ternyata kalau itu bisa di dalam pikiran saya nih, berarti kan mahasiswa saya juga bisa gitu ya, kayak bikin yang teknologi yang sebenarnya level TA lah gitu ya. Level TA tuh awalnya saya sama sekali nggak kepikiran, karena saya tuh programmer atau software developer proses bisnis gitu saya nyebutnya. Oke. Analisis kan gitu ya, awalnya harus ada dulu aktornya siapa gitu kan. Kalau kami di kampus kan gitu ya ngarahinnya kan, IR gimana gitu kan. Odi tuh kayaknya nggak, jadi problem sikat solusinya. Nih ada satu yang waktu pertama kali saya follow Odi tuh di Twitternya rame yang trf.money itu. Jadi itu tuh kalau nggak salah tahun lalu persis loh bener, tahun lalu persis. Jadi setelah kita pulang dari November Desember. Ya kan pulang dari sana kan, kita pulang dari sana tuh rame. Bener. November atau Desember tuh. Jadi trf.money itu bayangin yang tadi ya, Grab, Gojek sama Uber gitu. Nah kalau ini OVO sama GoPay. GoPay, bener. OVO, GoPay, Dana. Oh, Dana juga? Dana juga. Kok saya dulu pernah nyobanya OVO GoPay sih. Waktu itu Dana. Iya, yang dibuka ke publik emang OVO GoPay aja sih. Nah, coba bayangin teman-teman gini ya, bayangkan. Teman-teman punya OVO, teman-teman punya GoPay. Terus kadang-kadang OVO itu kita bisa pakai untuk yang bisa dipakai OVO kan gitu ya. GoPay itu yang bisa dipakai GoPay gitu. GoPay. Ada saatnya kita punya OVO tapi nggak punya GoPay kan gitu. Nah berarti kan caranya kita ngisi GoPay kan. Ini sayang nih nggak kepake OVO-nya. Nah Odi tuh bikin supaya kita bisa ditukar. Itu gimana? Bener. Iya kan? Bener kan? Bener banget. Padahal Odi tuh bukan orang OVO, bukan orang Gojek gitu. Tapi dia bisa. Sini gue tukerin gitu. Apalagi kalau bukan Magic gitu itu namanya. Dan itu terus yang kedua yang rame itu ini listing software developer ya dulu tuh yang mau cari kerja apa gimana sih? Itu rame juga kan? Oh, list gaji software developer. Nah, gaji betul. Jadi dulu tuh ada nulisin gaji di Twitter kan? Bener. Iya. Daripada ngikutin threadnya, Odi kayak mikir gue bikinin aja deh app-nya. Jadi kita bisa lihat dalam satu spreadsheet ya. Bener, Google Sheets. Gaji software developer di seluruh dunia. Dia ngumpulin gitu, Odi tuh ngumpulin gitu ya. Bener. Kok bisa? Bener banget. Itu gimana caranya gitu? Maksudnya saya nggak akan nanya teknisnya, cuman kok bisa kepikiran gitu idenya dapetnya dari mana sih? Oke. Dua project tadi jawabannya satu sebenarnya Pak Dika. Males. Dua pertanyaan itu jawabannya malas. Kayak jawabannya adalah kayak ngerasa bahwa ada cara yang lebih efisien gitu. Ini bisa lebih enak daripada ini, lebih gampang buat contohnya yang gaji tadi buat ngelihatnya. Aku kan penasaran tuh ya pas orang-orang nge-share gajinya itu, terus kayak gimana ya cara ngelihat semua respon ke ini, terus kayak pasti ada cara yang lebih enak dibanding search di Twitter gitu pakai keyword sesuatu. Ya udah, aku akhirnya ngelihat dari tweets itu kebanyakan pakai format yang sama, terus kayak ini bisa diakali nih searchnya, bisa dicari semua tweet yang punya itu karakteristiknya berhubungan karakteristiknya kayak gitu, step by step Pak Dika. Bener kayak cara nyari semua tweetnya adalah kayak gini. Step pertama ini, step kedua ngebaca datanya tuh gaji tuh formatnya kayak gini dia, dan personal details kayak gini. Oke, dapat. Terus ya udah, step ketiganya kayak deh, cara ngelihatnya lebih enak gimana? Masukin ke spreadsheet. Terus jadi aku buat sistemnya otomasi buat nge-upload datanya ke Google Sheet itu, ngisi kolom-kolomnya. Terus jadi siapapun yang nge-post dengan format itu, datanya langsung masuk ke spreadsheet. Benar. Semua orang yang post ke format itu datanya masuk ke spreadsheet. Itu juga sebenarnya source code-nya open source dan nggak terlalu ribet, bukan hal yang complicated kok, bener-bener simple script aja, satu node file bahkan satu JS file, cuman query dari Twitter setiap berapa lama
terus habis itu post ke Google Spreadsheet, ke Google Sheet gitu. Emang butuh baca dua dokumentasi sih, dokumentasi Twitter sama dokumentasi Google Sheets. Iya, dan itu rame kan, akhirnya banyak yang pakai. Udah mendingan lihatnya langsung dari spreadsheet-nya aja. Rame banget, masuk Hacker News itu. Oh iya, masuk Hacker News ya? Iya. Sampai pada akhirnya tuh jadi ramenya itu dianggap terlalu apa sih, kayak jomplang. Privacy ya benar. Oh iya, tentang jomplangnya, tentang privacy juga gitu deh. Iya, rame. Jadi kalau udah viral mah pasti ada aja gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Sama kayak yang si TRF.money itu ya. Sebenarnya kan itu sangat membantu sekali ya. Dari sisi sangat membantu. Dari sisi user gitu. Itu nggak satu step loh, Pak Dika. Kayak aku sebelum TRF Money itu aku bikin satu aplikasi lagi dulu sebelumnya. Namanya Cashback. Jadi kalkulator buat ngitung cashback setiap toko di mall gitu. Kan suka ada cashback pakai e-money e-money ini cashbacknya berapa persen, maksimal berapa persen gitu. Aku bikin aplikasinya buat ngitung itu lah, kalkulator minimal berapa, ini berapa, yang paling murah, harga yang dibeli gitu. Berapa, mana yang paling murah, mana yang paling enak. Nah terus ketika udah bikin itu selesai, kan itu tadi problemnya adalah kayak aku ngeliat itu banyak banget, susah ngitungnya. Problemnya adalah itu solusinya kalkulator buat milih e-money mana yang paling efisien. Problem kedua muncul dari solusi pertama. Problem kedua adalah gimana kalau e-money-nya adanya yang di satu tapi nggak ada yang di yang lain. Nah, solusinya ya tadi TRF Money. Jadi tukar-tukaran balance. Saya nggak kepikiran. Jadi out of thin air gitu kamu bikin. Itu ya mungkin kalau pengen lebih detail teknisnya sih bisa lah dengerin podcastnya Imre gitu ya. Atau kalau mau langsung tanya langsung bisa kalian nanti ke Odi. Cuman maksudnya kalau pengen tahu keywordnya nih, orang pengen melakukan Odi tuh gitu caranya gimana sih? Keywordnya apa kalau orang pengen tahu? Keyword kalau apa yang dilakuinnya nama kegiatannya apa gitu ya? Nggak ada namanya sih. Cuman orang-orang biasanya ngomong ini indie hacking gitu. Tapi apakah Oji mengidentifikasi diri sebagai seorang hacker? Sebagai indie hacker? Iya, hopefully I am. Iya, karena menurut saya hacker itu ya bukan gini loh. Banyak yang hacker berarti dia udah bisa ngambil akun Facebook gitu. Itu hacker di kalangan anak-anak saya gitulah. Kalau hacker tuh bisa ngehack akun sosial media gitu. Padahal yang namanya hacker itu menurut saya nih ya adalah orang yang tidak menyerah ketika dapet sebuah halangan gitu. Jadi sama dia dihack aja gitu. Bagus banget. Begitu bagus banget. Gitu sama dia dihancurin penghalangnya. Pasti nanti ketemu lagi kan penghalang berikutnya sama dia dihack lagi gitu. Sampai dia bisa masuk lah gitu. Kan gitu ya Odi ya. Jadi Odi juga pasti nggak ini langsung bisa jadi. Pasti nggak kan? Ternyata kebentur ini. Belokin ke sini. Pakai ini nggak bisa. Pakai ini nggak bisa. Pakai ini bisa nih. Masuk kan gitu ya. Iya gitu. Bener banget. Awalnya emang pasti kayak gitu. Jadi maksud saya bisa dipelajari lah ya. Definitely bisa dipelajari. Dan ya terbukti ini Odi juga udah bisa mempelajari ini gitu. Maksud saya kita ambilnya gini deh. Kalau mahasiswa tuh kan kadang-kadang nyari solusi tuh nunggu spek Jadi kalau sama dosen yang nggak dikasih spek, gini lah. Saya kalau ngasih tugas bikin aplikasi yang umum, kadang-kadang mereka bingung mau bikin apa. Jadi tugas dari saya tuh dia harus kalau bikin kalau bikin database tabelnya berapa. Kalau bikin role usernya harus dikasih tahu ada berapa. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa ini problemnya apa ya gitu. Jadi ya jangan melulu kayak gitu ya, jangan nungguin ada yang ngasih tahu problemnya speknya detail apa. Iya, jadi kita sendiri yang harus pinter-pinter gitu ya. Gimana cara ngelatihnya ya? Sering-sering bikin aplikasi ya. Atau at least terekspos sama masalah aja. Jadi komunikasi sama orang, ngobrol sama orang, tanya-tanya lagi kerjain apa, lagi sibuk apa, masalah apa yang dialamin di situ. Benar. Gitu. Jadi empati kayak lihat tren sekarang juga. Empati banget. Ya, jadi IT itu ya, IT itu 2, empati sama 3. Empati, grit, perseverance. Saya pernah dengar tuh gitu katanya. Iya bener banget. Empati, grit, sama perseverance. Ya 3 itu dikuasai ya bisa lah gitu mengarungi samudra IT ini gitu. Bener. Cuman ini kalau misalkan saya mau bilang teknologi, kayaknya tadi kalau yang semua aplikasi yang dibangun itu dibaliknya pasti ada yang namanya reverse engineering ya.
ada web scraping, Iya. sama man in the middle. Itu jadi ya itu keywordnya lah. Jadi teman-teman boleh cari tuh 3. Audi itu bisa reverse engineer sebuah app, terus melakukan web scraping buat dapetin data-data yang ada di internet, sama man in the middle. Attack ya. Biasanya MITM tuh belakangnya attack ya. Iya, man in the middle attack. Ya itu silahkan dicari aja kalau yang penasaran, atau langsung tanya sama Audi. Nanti gimana nanya sama Audi, kita kasih tahu di belakang. Next di ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini merupakan salah satu dari aplikasi yang viral tadi ya. Jadi salah satu app yang viral ini Audi bikin API untuk COVID-19 gitu. Jadi ini udah banyak banget dipakai sama orang-orang ya dia. Masih punya datanya saat ini, udah dipakai berapa banyak? Udah nggak bisa dihitung lagi. Kenapa? Soalnya mahal banget kalau misalnya ngitung. Karena untuk ngitung butuh analytics. Analyticsnya mahal banget. Tapi gak kuat banget. Nggak habis-habis yang makainya sampai saat ini. Nggak bisa habis sampai saat ini. Support juga masih itu banget. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu atau buat yang udah make tapi ternyata nggak tahu siapa yang bikin atau awal mula bikinnya gimana, Audi bisa ceritain nggak? Kenapa kok bisa sampai dibikin? Iya, halo saya yang bikin. Gitu ya Mas ya. Awal mula tuh bukan masalah malas ya, karena emang kayak cuman aku waktu itu lagi di rumah sakit kebetulan, kayak lagi ada harus ke rumah sakit di awal tahun ini, bulan Maret gitu. Belum ramai di sini. Oh, di kita cuman belum aku ya? Udah Maret ngikutin. Itu belum. Belum. Aku udah ngikutin dari Januari Februari tuh udah ngikutin di internet tuh udah rame lah dia di Reddit, di Twitter. Kita belum udah apa-apain banyak yang ngomongin gitu. Makanya terus kayak udah ada berita tentang kayak COVID tuh nggak akan masuk ke Indonesia ya ini. Penyakit dari Cina tuh nggak akan masuk ke Indonesia ya nih. Terus aku ngerasa kayak nggak mungkin banget. Pasti udah banyak yang undetected sebenarnya, dan bahaya lah, di Indonesia udah bahaya. Aku nggak pengen ngomong tentang ini banyak-banyak, takut diituin sama YouTube ntar. Terus penyakitnya, terus ya udah aku ngerasa kayak butuh ada awareness lebih dari masyarakat gitu loh. Dan bahkan di rumah sakit dulu awareness tentang itu masih nyantai-nyantai aja kali ya di rumah sakit. Orang-orang nyantai, bener-bener nggak ada yang pakai mask, nggak ada yang pakai apa. Kalau aku sih emang pakai terus karena emang kebutuhan. Aku ngeliat kayak ini rumah sakit tuh kayaknya butuh dashboard. Kayak in the near future tuh kayaknya mereka bakal butuh dashboard buat nunjukin kondisi saat ini gitu loh. Atau at least orang-orang tuh butuh ngeliat gitu loh kondisi saat ini kayak gimana, biar tahu seberapa parahnya kondisi saat ini. Dan ketika aku browsing, data-data masih terpisah-pisah. Ada ya, tapi kececer ya. Kececer di mana-mana, dan yang pasti nggak bisa diakses secara programmatically, nggak bisa diakses sama code. Untuk buat dashboard gitu kan, kita butuh bisa diakses pakai API gitu ya. Tadi kayak butuh bentuknya JSON lah terus ya udah, aku akhirnya ngambil dari beberapa source, terus habis itu aku compile, aku bikin otomasinya buat ngelakuin itu, bikin proxy servernya juga buat ngambil data terus disalurin lagi ke itu. Terus tapi diproses dulu, kayak diproses tuh datanya, jadi kayak diproses data per hari, data per daerah. Ya udah aku bikin itu, terus aku publish gitu. Terus ya udah, ini aku bikin API-nya, kalau ada yang mau pakai aja gitu. Ceritanya gitu aja ngebantuin orang, nih udah saya rapihin nih gitu, kalau pengen lihat lebih enak pakai gitu. Iya benar. Kalau mau bikin sesuatu bisa pakai ini nih. Kalau mau bikin ini API-nya bisa diakses di sini gitu. Aku bikin kayak gitu Dika. Itu masih Maret berarti? Maret. Aku lagi aktif-aktif yang ngerjain itu juga, kayak diituin. Terus ya ada yang pakai beberapa dikit teman-teman. Terus habis itu ada mulai kayak orang-orang yang kayak aku nggak kenal gitu pakai bikin ya berbagai bahasa kan, ada yang bikin PHP-nya, JavaScript-nya gitu kan, Python-nya udah mulai pada pakai. Terus ada mobile app, ada yang itu. Terus sampai suatu hari di ini Westboss bikin video, bikin aplikasi pakai API itu. Wah, udah langsung melejit banget yang pakai. Banyak banget. Iya. Banyak banget, sampai jutaan request per hari. Iya. Puluhan juta request per hari. Itu udah sampai pusing juga manage-nya. Orang-orang juga pada minta support juga pada itu. Kayak wah, udah. Itu pengalaman yang seru banget sih. Pengalaman yang ya gitu deh, seru banget. Tapi berarti kan apa ya? Maksud saya itu yang Audi buat ini kan nggak cuma dibuat terus dibiarin terus orang bisa pakai kan itu Audi ngambilnya dari data-data sumber yang lain juga kan, mungkin aja sih data-data sumbernya itu berubah juga kan.
Kalau itu berubah kan kita Bener harus banget. ngikutin juga kan. Iya, itu dia problem dari aplikasi yang dibuat pakai reverse engineering atau MITM. Itu kita bergantung pada API yang unofficial. Jadi API unofficial itu maksudnya adalah API yang ada aja gitu loh, as is. Kayak ketika sumbernya ngubah bentuk data, ketika sumbernya ngubah cara akses, dia nggak harus ngasih tahu kita, dia nggak harus bikin deprecation notice, nggak harus bikin apa, dia ganti aja spesifik dia, dan di saat itu aplikasi bisa break gitu kan. Kitanya Jadi, yang harus adaptasi kan. benar, kita harus adaptasi. Itu yang terjadi di beberapa aplikasi aku kemarin itu, dan di COVID API ini juga itu terjadi beberapa kali, udah 2 kali. Mungkin ini sekarang ketiga nih saat ini. Ganti bentuk data karena kebutuhan ya, karena awalnya kecil terus misalnya jadi besar kan kasusnya, terus jadi bentuk datanya nggak scalable. Dia harus ganti bentuk data, kita juga jadi ikutin lagi, refactor lagi gitu. Iya, dan ini mungkin yang jadi problem Odi sekarang gitu ya. Jadi kemarin bener banget. Karena sebenarnya kodenya open source nggak? Iya, kodenya open source. Iya, kodenya open source gitu, dan memang yang seperti ini memang butuh di maintain terus kan. Bener, iya. Kemarin sempet ini ya ngebuka gitu buat teman-teman yang mau bantuin maintain gitu ya. Oh iya, banget butuh Coba banget tuh. kalau misalnya ada yang mau bantuin maintain COVID-19 API ini, dipakai sama baik orang banget nih. Iya. Bisa berguna banget kalau misalnya bisa bantuin. Gimana caranya Puluhan kalau juta pengen bantuin orang. kontak Odi langsung aja atau ada prosedurnya gimana? Actually bisa langsung ke GitHub. Ada mungkin aku bisa titip linknya kali ya GitHubnya. Nanti Tapi saya simpan di deskripsi. kalau mau kontak langsung juga boleh banget. Kita bisa discuss di Twitter misalnya, atau bahkan di Discord aku ntar. Bisa diatur. Iya tuh, jadi Cuman teman-teman, emang jadi butuh saat ini tuh Odi lagi butuhin buat bantu, ya mungkin karena lama-lama kali kewalahan juga dia ngurusin sendiri untuk sebuah aplikasi yang sebenarnya ini untuk kemaslahatan umat manusia nih teman-teman. Sedunia pakai loh. Jadi kalau misalkan bisa bantu ya senang banget ya Odi ya. Buat Seneng yang banget. memang punya concern di situ, tertarik, punya skillnya, mau bantuin, terbuka banget ya, nanti langsung aja ya, bisa dilihat-lihat dulu reponya gimana, Odi bikin aplikasinya, strukturnya kayak gimana. Kalau mau diskusi lebih lanjut nanti bisa kontak Odi, atau kita mau langsung aja ngomongin ke topik berikutnya mengenai Discordnya. Kalau misalkan teman-teman tertarik mengenai teknis pembuatan dari COVID-19 API ini, Odi itu beberapa kali pernah presentasi di beberapa event ya. Pernah jadi pembicara di beberapa event. Nanti mungkin saya akan linkkan di deskripsi. Karena bahasannya teknis ya, saya juga kurang paham gitu ya mengenai secara teknis gimana Odi bikin ini. Tapi buat kalian yang tertarik gimana strukturnya, ada nanti detail videonya saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa kunjungi aja. Atau kalau pengen tahu cerita lebih detailnya, ada di podcastnya Imre, ngobrolin startup dan teknologi gitu. Kalian cari aja di Spotify. Ngobrolin startup. Episodenya Matt Droid, atau nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke penghujung ngobrol-ngobrolnya nih, Odi. Jadi teman-teman, Odi ini punya server Discord nih. Yang saya sarankan sih teman-teman yang tertarik di web development, software development untuk gabung. Karena saya ngelihat sih seru banget ya. Dari mulai ngobrolin software development sampai mabar ya. mabar mongas kita. Mabar mongas tuh. Jadi buat yang main Discord terus senang ngobrol-ngobrol mengenai dunia software development bisa ikutan. Oke, di Discord itu ada banyak sih, di channelnya ada maksudnya tentang programming ya kebanyakan. Ada tempat kita ngobrol, launchnya, terus ada tempat misalnya kayak ada do the thing, ada channel do the thing. Do the thing itu kayak accountability community buat accountability lah. Maksudnya adalah kita kasih tahu ke channel itu apa sih yang kita mau lakuin di seminggu ke depan, di beberapa hari ke depan gitu. Jadi nanti di akhir minggu dicek bisa ditanyain sama orang gimana. Selesai belum gitu. Jadi rame-rame semua di sana accountability check lah. Jadi kayak sama bisa produktif bareng-bareng. Terus ada beberapa channel lain juga, misalnya show off. Jadi kayak di sana ada channel. Nah, ini yang seru nih. Buat orang-orang nunjukin hasil buatan mereka, sesuatu gitu. Apapun, bahkan sebenarnya nggak perlu teknologi, nggak perlu apa. Yang penting hal yang mereka buat gitu. Hal yang mereka buat, apa yang pengen tunjukin, yang bisa ditunjukin kita gitu. Sharing, nanti diskusi bareng-bareng, ditanya-tanya kali ya sama teman-teman, itu bikinnya gimana sih gitu. Terus iya, dapetin audiens juga, dapetin feedback juga, feedback sesama makers gitu. Terus kemarin ada yang buat ini
Eye Contact buat di iOS, rilis di Karya Karsa, tapi sebelumnya dipamerin dulu di channel Show Off, terus orang-orang pada suka, terus akhirnya dia jual di Karya Karsa gitu. Terus beberapa orang lain buat project-project open source dan itu. Dan kalau misalnya banyak yang tertarik, aku biasanya ngadain ngobrol bareng setiap Senin. Jadi setiap Senin malam kita ngobrol bareng, diskusi, bukan kayak podcast gitu sih, tapi kayak ngobrol barengnya kayak kita gini. Iya. Cuman mungkin lebih rame-rame, live di Discord banyak. Jadi kayak bisa nanya-nanya apa yang dibuat, gimana buatnya, gimana inspirasinya, gitu. Jadi bisa saling memotivasi satu sama lain. Seru banget jadi. Gitu Dika. Ya mungkin buat teman-teman yang tertarik ya tentang software development, saran saya sih gabung. Cuman tolong teman-teman kalau gabungnya gara-gara nonton video ini ya kalian jangan nyampah lah, berkontribusi yang positif lah gitu ya. Odi ini udah meluangin waktu ya, kadang-kadang mendengarkan keluh kesah teman-teman yang lain ya Odi ini. Jadi jarang-jarang ada yang mau, ya pasti kan Odi punya kesibukan sendiri, terus dia mau ditanya-tanya masalah software development, gimana cara bikin ini, bikin itu gitu. Karena di server saya banyak yang gabung di server Discord saya, cuman ya ada beberapa juga sih yang nyampah gitu pada akhirnya karena terlalu banyak. Jadi tolong jangan kayak gitu. Tuh jadi nanti linknya saya simpen di di deskripsi video, teman-teman bisa langsung gabung ya. Semua yang dibutuhin sosial medianya nanti saya simpen di thank you Pak Dika. Deskripsi. Ya sama-sama ya, saya juga senang banget lah bisa berbagi ini ya. Dan mungkin itu ya Odi ya, thank you sekali lagi untuk waktunya udah mau mampir di channel web programming Unpas. Jangan thank you banget. Ini kehormatan banget buat aku Pak Dika. Akhirnya masuk ke channel ini. Akhirnya saya juga punya nyali nih undang Odi ke sini. Ya jadi mungkin itu aja di ngobrol-ngobrol kita. Sekali lagi thank you banget. Sukses terus untuk Odi ke depannya, untuk karirnya. Ada yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman mungkin? Buat teman-teman ya. Ada beberapa, nggak beberapa. Aku cuma pengen nyampein kayak jangan takut gagal. Kalau misalnya nemu rintangan kayak kata Pak Dika tadi, semua orang juga pasti pernah ngelewatin rintangan itu, pasti bisa. Jadi jangan takut. Terus kalau mau bikin produk, itu adalah cara paling enak buat belajar sih buat aku. Jadi kayak kalau mau belajar sambil buat produk itu efisien banget, sekaligus belajar, sekaligus jadi sesuatu. Dan siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih nanti di masa depan. Gitu sih. Oke Odi, sekali lagi thank you banget ya sharing-sharingnya. Pasti teman-teman mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya, mungkin yang lebih kondisinya kondusif lah ya, nggak lewat online gini. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi secara langsung gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton ngobrol-ngobrol kita. Kita akan ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Itu aja, saya dan Odi pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa titik komen. Jangan lupa titik komen. Thank you Odi.